Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatal na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu minna wa minkum taqabbal. Ibadah satu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya serta rombongan pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan jamaah maupun masyarakat yang ada di Masjid Raya Pauh yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Apresiasi penghargaan yang tinggi dan terima kasih saya sampaikan kepada segenap pengurus daripada Masjid Raya Pauh, begitu juga para tuan-tuan guru kita, para ulama kita yang telah menjadi wasilah penyebab bagi kita sehingga bisa digelarnya acara ini. Tanpa kerinduan mereka, saudara, tidak bisa dibayangkan kita bisa bertemu pada malam hari ini. Kita ucapkan untuk mereka semua, jazakumullahu khairal jazaa 'anil Islam wal muslimin. Kemudian berikutnya saya minta maaf kalau semula jadwal di sini semestinya jam 8 malam, pada lambat jam 9 saya sudah mesti sampai di sini. Tapi hari ini memang perjalanan jauh dan melelahkan. Sejak pagi tadi kita keluar dari penginapan, langsung kita berangkat ke Padang Pariaman dan juga menuju ke beberapa titik bencana yang ada di sekitar Danau Maninjau. Di Danau Maninjau kami bertemu dengan masyarakatnya, saudara terkena bencana dengan kepala jurongnya, kita diskusi, kita istighatsah, begitu juga kita turun langsung melihat bagaimana dahsyatnya, saudara, itu kehancuran yang disebabkan oleh bencana beberapa waktu yang lalu. Dan sampai hari ini, saudara, kemungkinan adanya bencana-bencana susulan sangat dikhawatirkan oleh masyarakat, saudara, karena masih ada beberapa bagian dari sungai-sungai yang ada di Kelok Ampe ya Tuan, itu dari Kelok 12 ya sampai Kelok 26 itu masih ada bebatuan-bebatuan gunung yang tertahan. Tapi kalau ada hujan lagi sangat berbahaya sekali. Semua batu-batu gunung itu akan turun ke lembah, turun ke kampung ya Tuhan. Dan saya lihat batunya mengerikan, batunya segede rumah, saudara. Kita bisa bayangkan kalau ada batu-batu sebesar itu, saudara, menghantam perkampungan, kita bisa bayangkan berapa tinggi air yang mengalir, saudara. Karena kalau airnya rendah, dangkal, nggak bisa didorong batu sebesar ini. Kedua, berapa banyaknya itu air yang mengalir. Ketiga, berapa kuatnya itu dorongan daripada air yang mengalir. Jadi memang ini luar biasa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekurangnya merupakan peringatan buat kita semua agar ke depan kita lebih bisa memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu mohon, saudara, dengan doa, dengan istighatsah dan lain sebagainya agar kita semua dijauhkan dari segala bencana. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu penyebab keterlambatan saya, karena jaraknya ya masyarakat Padang tahu lah, jaraknya juga jauh ya kawan, jalannya juga tidak seberapa besar. Jadi kami sangat hati-hati sehingga tadi baru saja belum lama barusan kami sampai ke penginapan dan tiba langsung kembali ya kawan. Alhamdulillah ternyata jamaah masih menunggu di sini. Jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah
jadikan kita semua sebagai umat yang bersaudara dan insyaallah menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya Allah. Ahibahul kiram, kalau kita bicara tentang bencana, tentu ada sebabnya. Jadi segala apa yang terjadi di sekitar kita ada sebabnya. Tapi jangan melulu kita terpaku kepada sebab-sebab zahir. Kita juga harus memperhatikan sebab-sebab batin. Apa bedanya? Sebab-sebab zahir adalah sebab-sebab alami yang terlihat oleh mata, mudah dicerna oleh logika, dan mudah diuraikan oleh ilmu pengetahuan, saudara. Seperti hujan menyebabkan banjir, itu sebab zahir, saudara. Kemarau panjang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, saudara. Nah, begitu juga, saudara, kalau ada gempa atau ada tsunami, nah itu yang menyebabkan, saudara, kehancuran di tempat-tempat yang terkena tsunami. Itu namanya sebab zahir. Ya, sebab zahir siapapun, saudara, bisa mendeteksinya dengan mudah. Kelihatan mata, bisa diurai dengan logika, diurai dengan ilmu, saudara. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi tidaklah suatu musibah itu menimpa kamu sekalian kecuali, saudara, diakibatkan daripada pekerjaan tangan-tangan kalian sendiri. Nah, seperti apa, saudara? Seperti adanya penggundulan hutan, saudara. Itu kerja manusia, saudara. Memang sebabnya zahir, seolah-olah alami. Kenapa sih, saudara, ada tanah longsor? Oh, kalau hujan, nah, 1 minggu nggak berhenti. Oh, karena, saudara, air itu oleh hujan dibawa ke lembah sehingga terjadi banjir besar, saudara. Tapi sebab-sebabnya, saudara, kenapa itu ada longsor? Karena ada hujan. Kenapa ada hujan, saudara? Ya, ini sebab alam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bertahun-tahun hujan nggak pernah longsor. Bertahun-tahun hujan nggak pernah ada banjir bandang, saudara. Berarti ada sesuatu. Oh, ternyata ada penggundulan hutan. Oh, ternyata ada penambangan-penambangan yang tidak sesuai aturan, baik aturan agama maupun aturan negara maupun aturan adat istiadat. Karena kita tahu, bicara soal penggundulan atau bicara soal penambangan, negara punya aturan, agama juga ada aturan, adat juga ada aturannya, saudara. Itu sebab zahir. Ya, tapi jangan lupa di sana ada sebab batin. Nah, sebab batin ini harus dilihat dengan mata hati, mata batin, saudara. Sebab batin ini, saudara, harus dilihat dengan kacamata agama, harus dilihat dengan kacamata iman, saudara. Tanpa kacamata iman, tanpa dasar agama, kita gak bakal pernah percaya dengan sebab-sebab batin. Nah, mari kita perhatikan firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ayat ini membawa berita gembira buat kita, sekaligus membawa satu ancaman yang mengerikan. Ayat ini memberikan janji yang indah kepada kita, tapi sekaligus di dalamnya ada ancaman keras untuk kita semua, saudara. Allah nyatakan, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri, penduduk perkampungan-perkampungan, penduduk nagari-nagari, saudara. Walau anna ahlal qura, andai kata mereka amanu, beriman kepada Allah,
wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Apa Allah punya janji? La fatahna alaihim barakah. Niscaya pasti kami buka dan kami limpahkan untuk penduduk negeri, penduduk nagari, penduduk desa-desa tersebut barakah, aneka ragam keberkahan. Udah gitu pakai bentuk jamak lagi barakah, bukan sekedar barakah, saudara, barakah. Barakah yang mana? Minas samai wal ardh. Barakah yang Allah turunkan dari langit dan barakah yang Allah keluarkan dari bumi. Ini jaminan Allah, saudara. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, percaya kepada Allah? Percaya dengan janji Allah? Yakin dengan Allah punya janji? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha agung? Takbir! Jadi ini yang janji Allah nih. Kalau penduduk negari-negari beriman bertakwa, maka buka pintu keberkahan. Allah punya janji pasti benar, sudah. Berkah alamnya, berkah lautnya, berkah daratnya, berkah gunungnya, berkah danaunya, berkah ladangnya, berkah sawahnya, berkah masyarakatnya, berkah pendidikannya, berkah keamanannya, saudara, berkah kesehatannya, berkah politiknya, saudara. Semua Allah berkahi. Ini janji Allah. Kuncinya apa? Iman, takwa. Beriman, bertakwa, jangan bikin maksiat. Beriman, bertakwa, itu kuncinya, saudara. Enggak, Allah enggak akan kirimkan, saudara, bencana yang menghancurkan begitu hebat. Kalaupun ada ujian-ujian, saudara, yang sifatnya juga hebat, besar sedemikian rupa, mengerikan, saudara. Ada ujian-ujian untuk golongan-golongan yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu. Dalam bagian keduanya di dalam ayat yang sama lanjutannya. Apa kata Allah? Walakin kadzabu. Akan tetapi banyak penduduk-penduduk negari-negari tersebut kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan aturan-aturan Allah. Mereka tidak beriman, mereka tidak bertakwa, mereka sering melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Mereka rusak, saudara, mereka punya negeri dengan aneka ragam kemungkaran. Dan kalau sudah begitu, apa kata Allah, saudara? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka niscaya kami siksa mereka, kami adab mereka, kami hukum mereka lantaran dari apa yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sudah ada rumusnya. Penduduk negeri-negeri kalau beriman bertakwa, Allah berkahi. Kalau nggak beriman, nggak bertakwa, Allah kirim bencana, sudah. Simpel. Nah, jadi kita mau berkah atau bencana tergantung bagaimana perbuatan dan sikap kita sehari-hari terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang saya maksud. Ini sebab batin, saudara. Kalau orang yang nggak beriman, nggak percaya. Apalagi orang-orang liberal, saudara. Orang-orang Zindi nggak percaya. Apa mereka bilang? Apa hubungannya bersinah dengan gunung meletus? Tidak ada hubungan. Apa hubungannya nenggak minuman keras dengan banjir? Nggak ada hubungannya. Karena mereka terlalu mengandalkan logika, terlalu percaya kepada logika, dan tidak pernah menundukkan logikanya kepada iman. Nah, maka itu tadi saya katakan, kalau sebab zahir kelihatan, orang kafir pun melihat, saudara. Sebab zahir, orang mukmin, orang kafir, saudara, munafik, semua melihat. Tapi kalau sebab batin, hanya orang beriman yang melihat. Orang kafir, orang munafik tidak akan pernah bisa melihat sebab-sebab tersebut, saudara. Maka itu yuk, melalui istiqomah pada malam hari ini
tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.